Halo, saya Agus. Selamat datang kembali di Skonia Channel. Nah, pada hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang kenapa saya memilih jurusan sastra Inggris. Sebelumnya saya sudah berkuliah di salah satu perguruan swasta di Denpasar, Bali. Saya alumni tahun 2017. Dan sekarang saya melanjutkan usaha dan merintis usaha istilahnya dalam bentuk job, dalam usaha bidang job. Jadi banyak sekali hal yang bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, tidak hanya jadi dosen, tidak hanya jadi guru, tour guide, dan lain sebagainya. Karena pentingnya ilmu berbahasa bisa diterapkan dalam bidang pekerjaan apapun. Eh, Pada awalnya sekitar semester satu di sana ada pembelajaran vocabulary, kemudian ada pembelajaran kewarganegaraan, agama, dan lain sebagainya. Juga ada pembelajaran turis manajemen. Karena di Bali kan sudah terkenal dengan adanya turis dan destinasi pariwisata. Jadi di kampus saya dulu ada pembelajaran turis manajemen, bagaimana untuk memberikan manajemen serta peluang serta bagaimana mengadakan istilahnya seperti hubungan dengan turis asing dalam bidang destinasi pariwisata. Pada umumnya saya juga tidak bisa terlalu praktek dalam berbahasa Inggris. It's really hard to me when I try to speak in English. Dan kemudian saya coba untuk praktek dengan teman saya. Saya lebih banyak untuk kosakata. Setelah kosakata saya lebih banyak praktek dengan teman-teman yang mungkin sudah berada di atas levelnya lebih baik daripada saya dalam pembelajaran bagaimana cara mereka pronunciations dan that good accent, some things like British accent, Canadian accent, Australian or American accent itself. Dan saya coba untuk praktek ketika saya mungkin ada free time, ada waktu kosong mungkin. Saya untuk praktek, saya coba untuk cari bule, saya praktek pelan-pelan. Ketika saya nggak tahu, saya coba untuk bertanya. Karena pada umumnya untuk saya lebih fokus untuk kosakata karena kosakata ini menurut saya adalah raja. Kemudian praktek dan juga diselipkan dengan grammar serta pronunciation accent juga itu juga penting karena ketika kita berbicara kalau logat kita masih agak kental, mungkin rasa percaya dirinya agak kurang ya, tapi bukan itu untuk membuat mental kita down, enggak. Karena tergantung kitanya, kita mau lebih fokus ke accent atau yang lain dan sebagainya. Kemudian untuk di semester lainnya juga ada pembelajaran fonologi. Fonologi itu pembelajaran bahasa, the seperti itu, pembelajaran untuk pelafalan istilahnya. Kemudian ada juga pembelajaran morfologi, semantics, discourse analysis. Discourse analysis ini seperti wacana, surat menyurat, ya seperti itu wacana. Ada di sana juga. Ada translations. Translation ini kita mentranslate dari bahasa Indonesia ke Inggris dan juga dari bahasa Inggris ke Indonesia. Ada pembelajaran linguistik dan juga ada pembelajaran literature. Yang poin paling pentingnya adalah ketika semester satu, 2, 3, 4 dan 5. Kita membangun karakter, kita membangun pola pembelajaran kita. Kita membentuk apa yang nantinya ketika semester 6 itu sudah mulai seperti PKL ya, sudah mulai PKL dan uh, sebelum ujian proposal. Dan semuanya kita harus membentuk, kita mulai menyiapkan materi-materi kemudian pembelajaran apa yang akan kita ambil nantinya. Kalau saya sendiri, saya dulu ngambil ujian atau mungkin judul skripsi fokus untuk literature atau sastra. Saya ngambilnya puisi. Dalam artian karena sudah semenjak dulu saya suka sekali dalam mengkaji puisi, cuma dalam bahasa Indonesia. Jadi saya terapkan ke dalam bahasa Inggris. Untuk pembelajarannya full of bahasa Inggris ya, full of English, a lot of English. Ini dari buku, dari artikel semuanya full of English. Jadi ada mungkin beberapa dalam bahasa Indonesia, cuman itu sedikit, porsinya kecil ketimbang bahasa Inggris itu sendiri. Dan ketika saya berkuliah dulu, ada juga pembelajaran bahasa Jepang di kampus saya, cuman tidak full, sekitar 2 semester. Sekitar 2 semester untuk pembelajaran bahasa Jepang ini pun hanya mungkin untuk yang selingan ya, untuk selingan tidak untuk full.
Dan untuk pengembangan bahasa itu sendiri, bahasa itu sebenarnya global, dalam artian itu sangat universal sekali, bisa dipelajari dari manapun. Dan menurut saya dunia kampus adalah dunia hal untuk memberikan kita arahan bagaimana pembelajaran yang baik. Tapi di samping itu kita juga harus bentuk metode pembelajaran dari kita sendiri. Seperti contohnya ada teman saya yang pintar sekali dia menulis, mungkin ada speakingnya dia kurang, ada juga yang pintar-pintar dalam artian berbicara, writingnya dia kurang. Ada hal-hal macam-macam sekali. Ada juga orang yang lebih gampang menyerap pembelajaran dalam bentuk film, novel, buku. Kalau saya pribadi saya lebih fokus untuk pembelajaran praktek berbicara, tapi tidak menyampingkan juga untuk membaca buku, artikel, memperbaiki tata bahasa yang baik dan benar, kemudian menulis surat dan lain sebagainya. Kemudian untuk dosen-dosennya, pada saat itu saya banyakkan dosen yang masih muda sekali. Mungkin beberapa sudah ada yang 40, 45 sudah ada, cuman sebagian besar sekitar umur muda, 25 sampai rentan 30. Jadi masih fresh sekali, masih ngasih pembelajaran yang bersemangat dalam di kelas juga. Untuk hal yang paling berkesan dalam saya adalah ketika itu masih ada pembelajaran tugas akhir drama ya. Jadi ketika semester 8 tugas akhir sebelum ujian skripsi ada pembelajaran bahasa, ada ujian drama. Jadi kita dalam satu kelas itu membuat sebuah drama, bebas drama musikal, komedi boleh, cuman dalam berbahasa Inggris. Bagi saya itulah yang paling berkesan selama saya berkuliah di jurusan sastra Inggris. Untuk bidang pekerjaan, kenapa saya memilih jok? Karena sebelumnya saya ketika saya dulu masih kerja sama orang dalam bentuk interior mobil, kebetulan saya ketemu dengan customer dari luar negeri. Beliau juga ngasih saya kesempatan bagaimana bisa ngerjain jok, kemudian bisa dikirim ke luar negeri. That's why saya ambil peluang itu, dan di kampus juga saya ngambil peluang dalam artian saya borong-borong untuk jok-jok di kampus juga, mobil-mobil, sofa, lain sebagainya. Jadi saya mungkin tidak full untuk kuliah, saya juga ambil borongan dalam artian dalam pekerjaan juga, dan saya menjalani dengan baik. Untuk perkuliahan ada dua, pagi dan sore. Tapi saya ambilnya sore, dari pukul 5 jam 5 sampai jam 6 kira-kira mungkin ya, sampai jam 10 malam. Sampai 10 malam, jadi harus pintar-pintar atur waktu. Ya kalau misalnya dibilang capek juga ya benarnya ya cukup capek juga, tapi demi suatu goals, tujuan yang kita sudah terapkan, kenapa tidak? That's why. Jadi apapun yang kita ingin terapkan, terapkannya sekarang. Jadi sekian berbicara dari saya tentang pengalaman saya di kuliah di jurusan sastra Inggris. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.